Nah, ini dia udah jadi. Tadi saya udah ulek-ulek. Jadi ini bisa dilihatin. Nah, ini dia bumbu rujak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Langkah Eljon. Nah, kali ini saya akan membuat konten tentang membuat bumbu rujak. Kalau misalkan di Sundanya sih biasanya dibilang petis ya, rujak petisnya. Saya akan membuat bumbunya, bumbu rujak ala Langkah Eljon ya. Jadi kalau kalian semua mau buat untuk di rumah, untuk misalkan mau jualan rujak, bisa nih dilihat ya. Ini bumbunya. Nah, untuk bumbunya yang pertama ada gula merah. Ini gula merah. Lalu di sini ada cabai rawit. Kalau yang ini cabai rawitnya tuh yang apa ya disebutnya ya? Kalau di Sunda sih cabai domba ya, cabai domba. Nah, lanjut di sini ada kacang tanah yang udah digoreng sebelumnya. Lanjut ke sini, ini ada garam. Nah, ini ada garam. Ini ada terasi. Ini terasi yang udah matang ya. Jadi kalian matangnya itu mau digoreng, mau dibakar, mau dikukus nih bisa. Yang penting udah matang. Ini adalah asam jawa yang saya celupkan ke air panas ya. Jadi nanti airnya tuh kayak jadi air asam gitu ya. Oke, kita mau mulai. Kita mau mulai membuat rujaknya ya. Yang pertama saya mau masukin cabenya, cabai dombanya. Ini cabai rawit. Cabai domba 3, cabai rawitnya 5 aja kali. 5. Ya, 5. Itu ada anak saya ngomong. Ini kasih tisu dulu. Nah, ini jadi saya tuh buat porsinya buat berapa porsi ya. Jadi nanti hitungannya, ini cabai rawitnya 5, ini cabai dombanya 3. Nah, ini untuk jangan kacang dulu deh, garam dulu. Kasih garam 1 sendok teh. Tuh. Lalu ini terasinya kita pakai setengahnya. Tadi kan yang ditampilkan 1. Nah, sekarang pakai setengahnya. Tuh, dipotong setengahnya ya. Ini. Nah, sebelum memasukkan yang lainnya, kita tumbuk dulu ya. Nah, ini sambil ditumbuk. Tuh. Nah, udah seperti ini. Jadi ini masih kasar ya. Kita masukkan 6 sendok makan kacang tanah yang udah matang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita tumbuk lagi. Kalau ini diusahakan sampai halus. Cuma kalau misalkan emang nggak bisa halus-halus banget juga nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu kasar sih gitu ya. Meskipun nggak halus-halus banget, yang penting nggak kasar. Nah, gimana tuh? Ini ada backsound ya. Backsoundnya suara suami saya sama anak saya. Soalnya kalau saya lagi bikin konten, pemirsa, mereka itu suka ikut campur. Nah, ini kita masih tumbuk. Ini kalau untuk pemula biasanya suka ngerasa pegel tangannya ya, tapi nggak apa-apa. Kalau udah biasa nanti nggak pegel lagi kok. Pakai blender enggak? Oh, ada yang nanya katanya boleh pakai blender nggak? Sebenarnya
Boleh-boleh aja sih, kalau pakai blender emang bisa lebih halus daripada ditumbuk. Cuma kalau saya sih enaknya di apa ini ya, digerus, direndos, apa sih Pih? Oh, diulek. Enaknya diulek karena lebih berasa gitu kalau diulek tuh ya. Kalau di blender kan jadi kesannya diiris-iris. Nah, kalau ini ditumbuk, karena jadi kalau misalkan ditumbuk, diulek ini jadi apa ya, beda gitu tuh. Kalau misalkan kalian nggak mau ditumbuk, mau di blender juga nggak apa-apa, bisa kok. Nah, kalau saya segini udah cukup. Udah cukup ya. Kalau ada yang masih kasar-kasar dikit nggak apa-apa. Tuh. Nah, seperti ini jadinya. Tuh. Kalau saya seneng yang agak kasar seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih lembut lagi, bisa kok. Nah, tinggal ditumbuk terus lebih, bukan lembut sih, halus. Sampai lebih halus lagi dari ini ya. Tapi kalau segini udah cukup. Ya. Nah, ini udah selesai. Ngulek kacang tanah. Sekarang kita masukin gula merahnya. Nah, kalau untuk gula merah saya pakai 10 apa ya? Pedes sayang. Kalau di gandu kali ya, apa sih? 10 bulutan gini nih pemirsa. Nih, 1. Nah, 2, 3. Pedas. 4, 5, 6, 8, 9, 10. Nah, 10 aja ya? Ya, 10 aja. Ini kita pakai 10 buletan gula merah ya. Nah, kalau kalian misalkan gula merahnya mau diiris-iris dulu sama pisau, diiris lembut gitu bisa. Tapi kalau misalkan saya biasanya suka langsung ditumbuk gitu ya, gula bulat masukin langsung ditumbuk kayak gini nih. Oh sayang, sana dulu. Oh pedas sayang. Nah ini ya, ditumbuk ini. Bisa ya? Ya. Kalau ini emang butuh tenaga ekstra sih untuk numbuknya. Nah, ini kalau nempel-nempel ke ini mutu. Aduh, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Mutu. Itu bahasa Sunda, Pi. Coet ini coet. Ini mutu, itu bahasa Sunda. Tapi kalau di Indonesianya apa ya? Ada yang tahu nggak, guys? Kalau yang tahu nanti tolong tulis di kolom komentar ya. Bahasa Indonesianya namanya ini sama ini tuh apa ya? Tolong bantu aku dong, namanya apa? Kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, ini masih proses numbuk gula merah. Sekali lagi, kalau misalkan kalian mau gulanya diiris-iris, itu bisa. Jadi sebelumnya gulanya diiris dulu gitu ya. Kalau di blender juga sebenarnya bisa sih. Di blender pakai air gitu ya. Air panas, jadi supaya dia larutnya tuh gampang tuh di blender bisa. Tapi takutnya kalau di blender kalau saya ya, takutnya itu jadi gulanya itu agak mencair. Jadi nanti pas dicampurin ke bumbu kacang ulekannya gitu tuh jadi nggak pas gitu. Kalau saya ya, pokoknya prinsipnya mau di blender tuh bisa. Nah, kalau ditumbuk ya apalagi diulek gini ya. Tapi kalau saya sih capek juga. Tapi kalau saya enaknya sih ditumbukin ya, diulek. Jadi lebih berasa gitu tuh kalau diulek. Nah, 2 lagi. Capek juga. Ini untuk ibu-ibu. Bisa ini bukan olahraga ya. Meskipun capek keluar keringat, tapi ini bukan olahraga. Tapi itu olahraga kok. Iya, nih kita sebentar lagi. Tuh, udah gini-gini. Sayang, jangan deket-deket ya.
Ini, oh sayang jangan deket-deket dong. Jep deket papi aja ya. Papi kan lagi flu. Nah, Papi yang udah tuh masih siap tuh. nah ini tuh udah kasar seperti ini. Saya masukin dulu. Nih yang tadi asam jawanya. Saya asam jawanya pakai sekitar kira-kira 10 buletan. 10 apa ya? 10 biji gitu kan ya. Oh sayang. Nah, ini saya ulek dulu. Asam jawanya direbus. Asam jawanya saya udah beli jadi sih. Banyak sih ya di pasar. Jawanya jadi asam gitu. Nah, ini. Jadi asam jawanya kalau misalkan kalian mau bikin sendiri boleh sih, tapi saya nggak tahu caranya gimana kalau bikin sendiri. Tuh kalau saya tuh belinya di tukang sayur, ada di pasar apalagi. Pakainya 10 buletan ya. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih asam lagi, boleh tambah. Kalau misalkan mau kurang asamnya, boleh dikurangin. Nah, ini udah ditumbuk. Lalu masukin air asamnya sedikit demi sedikit. Segitu dulu. Lalu mau diulek lagi, dicampurin gitu. Ini maaf ya kalau misalkan kelihatannya agak ribet. Maklum kan ala-ala langkah Eljon. Nah, ini kita sambil ngulek, nanti kita lanjut lagi ya. Saya mau ulek dulu. Ini dia udah jadi. Tadi saya udah ulek-ulek. Jadi ini bisa dilihatin. Nah, ini dia bumbu rujak. Kalau bahasa Sundanya saya suka bilang ini bumbu petis. Bumbu petis jadi seperti ini ya. Ini bisa kalian misalkan lagi kumpul sama teman-teman mau bikin rujak. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalkan ini saya suka seperti ini sih kekentelannya.
ya. Kalau misalkan kalian kurang kental, jadi airnya nggak usah terlalu banyak. Kalau misalkan mau lebih encer lagi, tinggal tambah air lagi. Jadi nggak usah dirasa lagi. Tadi udah bener oh mau dirasa boleh. dirasain gitu. Rasain ya. Jadi ambil sendok, kalau saya dirasain sama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pas, manisnya kerasa, asinnya juga kerasa, asamnya juga kerasa, ya. Jadi kayak tadi ya, gula merahnya 10 buletan, cabai dombanya 3, cabai rawitnya 5, terus kacang tanahnya 6 sendok makan, terus garamnya 1 sendok teh. Pakai asam jawanya pakai 10 buletan ya, yang udah beli di tukang sayur atau beli di pasar juga bisa yang udah jadi. Nah, terus gulanya tadi ini masukin dulu ke air panas ya. Nah, sekian konten kali ini, semoga bisa memberikan informasi tentang bumbu rujak ala langkah Eljon ya. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.